Kita lanjutkan kembali kabar petang, Bung Karel. Ini biasanya ini ya, melihat dari sebelum-sebelumnya di KPK, setelah beberapa kali pemeriksaan, biasanya tersangka itu langsung ditahan. Kita tidak memprediksi ini akan ditahan atau tidak, tapi ada kemungkinan ke sana. Apa yang akan dilakukan jika memang kemungkinan itu Anas ditahan? Ya pasti kami akan melakukan upaya hukum yang memang sudah disediakan oleh perundang-undangan. Ya. Ini terkait apa? Ya, salah satunya para peradilan. Terkait surat itu ya? Surat pemanggilan? Bukan, yang jelas masalah penahanannya dong. Penahanannya yang didahului oleh pemanggilan, oleh sprindik yang tidak jelas, yang tidak benar ya, didahului juga oleh pemanggilan. Kalau kita mau memperadilankan sprindik atau pemanggilan, nggak ada alasan hukumnya, nggak ada mekanisme hukumnya. Kalau sudah ditahan langsung ada, muncul. Jadi langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya kita akan mengambil tindakan hukum. Salah satunya adalah pra-peradilan. Ya. Kalau dari kuasa hukum sendiri, percaya bahwa hari ini akan ditahan, Anas? Saya sudah menduga. Sudah menduga? Nah, sudah menduga. Kenapa menduga? Karena ya memang, ya KPK kan selalu ingin menunjukkan powernya. Ya, menunjukkan power seperti apa sih menurut powernya? Ingin menunjukkan kepada rakyat, nih saya bisa memberantas korupsi. Pertanyaannya, KPK kan sudah 10 tahun ada di Indonesia, ya. Apakah korupsi mereda? Korupsi turun? Tidak, korupsi malah merebak. Ya, kan, anak. Ini pasti ada yang salah sistemnya. Ya, yang salah adalah karena KPK selalu menunjukkan powernya dengan mengkerdilkan aparat hukum yang lain. Itu kalau menurut saya kekeliruan yang dilakukan KPK, ya. Nah, di mana KPK sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat luar biasa, ya kan. Nah, dia tugasnya kan salah satunya adalah memberdayakan aparat hukum yang lain. Tapi aparat hukum yang lain tidak diberdayakan, tetap dikerdilkan sama dia. Dialah yang tampil. Akibatnya pemberantasan korupsi tidak pernah benar, ya. Yang ada adalah pemberantasan korupsi sekarang tambah marak orang koruptor. Nah, itu karena ada yang salah dalam sistem. Ya, itu jelas perspektif saya. Setelah kami mengamati KPK berada begitu banyak sekali hal-hal yang saya pesimis kalau ya KPK tetap bertindak seperti sekarang. KPK harus menitik beratkan kepada pemberdayaan dan pembinaan aparat hukum yang lain. Kasihan polisi kita kalau nggak diberdayakan. Ya. Kasihan kejaksaan itu kita. Kan masing-masing institusi ya. Tapi paling tidak KPK kan sudah melakukan sesuatu sesuai dengan SOP-nya ketika melakukan penahanan. Ini saja untuk panggilan ketiga Anas baru akan datang gitu. Jadi ini bukan panggilan ketiga, ini panggilan kedua. Versi Anas, tapi versi KPK ini adalah panggilan ketiga. Di dalam surat panggilannya, sayang saya nggak bawa. Ya. Yang waktu tanggal 31 Juli itu panggilan 31 Juli itu dipanggil. Kami tanyakan tanggal 14 Agustusnya, ya. Kami tanyakan kenapa ada proyek-proyek lainnya. Itu ya? Jadi surat panggilan pada tanggal 31 Juli masih hal yang sama isinya. Kami menanyakan itu. Tidak dijawab sama sekali. Seolah-olah advokat itu tidak ada nilainya di mata KPK. Ya. Nah, padahal kami punya undang-undang. Kami punya pasal 17 yang mengatur bahwa advokat berhak bertanya, berhak meminta data, berhak meminta dokumen terkait pembelaan kliennya. Baik. Ya. Nah, sekarang kenapa advokat tidak dihargai? Apalagi surat ini ditandatangani oleh seorang Bang Buyung, ya. Nah, yang kita sudah akui keseniorannya. Baik, itu tanggal 31 Juli pemanggilan bukan dianggap pemanggilan pertama begitu ya? Bukan. Tanggal 7. Setelah itu kan selesai, nggak ada panggilan lagi. Nah, baru tanggal 7 panggilan pertama. Tertulis ada. Ya, panggilan kedua itu tanggal 10 ini. Ada tertulis panggilan kedua, bukan panggilan ketiga. Oke, terlepas panggilan kedua dan ketiga, tapi paling tidak KPK kan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP ketika melakukan pemeriksaan dan untuk melakukan penahanan. Dianggap perlu, ketika dianggap perlu ya melakukan penahanan. SOP-nya benar. Bukan untuk menunjukkan kekuatan atau kewenangannya. SOP-nya benar. Ya, yang tidak benar adalah kata-kata proyek lain-lain. Ya, ini yang kalau proyek-proyek lain itu tidak ada, ya, oke. Nah, terus dipanggil Anas, diperiksa. Ya, ternyata ditanyakan ada proyek A, proyek B, ya, Mas Anas bisa menjelaskan. Nah, barulah dicari. Kalau memang sudah diketemukan bukti lagi di situ, bikin sprindik baru lagi. Harusnya proyek-proyek lain itu masuknya dalam penyelidikan, bukan penyidikan. Harusnya, ya, idealnya begitu. Kalau proyek-proyek lainnya dimasukkan ke penyidikan, menurut saya salah kaprah. Ya, nah, dalam pengembangan kasus boleh, nggak ada masalah, ya, silakan. Oke. Tapi pemanggilan harus jelas. Bung Karel, terakhir ini, apa ada alasan khusus kenapa Anas tidak datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya pada petang hari ini? Itu kembali tadi, karena pengacara
advokat ya, kuasa hukum tetap berpendapat bahwa ini ada kekeliruan. Karena kalau ini dibiarkan ya, nanti ini jadi presiden. Presiden yang akan diikuti oleh lembaga hukum yang lain, ya seperti kepolisian, nanti tingkat polsek menghadapi rakyat jelata yang nggak ngerti hukum, ya nanti timbullah bentuk negara kekuasaan seperti zaman Orde Baru dulu, ya ada Laksus, ya ada kepolisian seenaknya ngambil orang. Seenaknya manggil orang tanpa perlu menjelaskan. Apakah kita mau kembalikan lagi negara hukum kita menjadi negara kekuasaan? Saya agak keberatan Anda bilang dengan tanpa perlu menjelaskan. KPK sudah mengatakan akan menjelaskannya ketika memanggil Anas dalam pemeriksaan loh. Bukan tanpa memberi penjelasan. Itu pasal 51. Tadi kan saya bilang, ini kan kita kan masih bicara masalah pemanggilan. Bukan bicara masalah pemeriksaan. Dalam pemanggilan jelas di sini kan disebutkan harus menyebutkan alasan panggilan secara jelas. Ya. Jadi kita jangan masuk ke pasal 51, belum nyampe sini gitu kan. Jadi proyek yang lain-lainnya ini, proyek lainnya inilah ya yang bisa mengakibatkan nanti negara kita yang tadinya negara hukum menjadi negara kekuasaan. Nah, kami advokat ya berkepentingan untuk menjaga ini tetap rohnya adalah roh negara hukum ya. Ini terlepas dari Anas bersalah atau tidak. Baik. Ya, itu. Jadi bukan berarti kami mau mengulur-ngulur Anas, tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya, dan Anas pun juga sudah menyatakan saya tidak takut. Ya, saya tidak lari, makanya ya dia memilih opsi datang sendiri. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Syarif. Kita akan tunggu apa nanti langkah hukum yang akan diambil ketika nanti ada informasi terbaru terkait apakah Anas akan ditahan atau tidak. Selamat malam. Kita akan lihat nanti ya. Kabar Petang masih akan kami lanjutkan pemirsa dengan informasi lainnya. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.